Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 210222121. Di sini saya akan mempresentasikan 5 materi. Yang pertama yaitu materi ibadah. Ibadah secara istilah yaitu ketaatan, penyembahan, penganggunan. Secara bahasa, ibadah adalah tunduk, patuh, taat, hina, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yaitu ada 2, yaitu ibadah umum gairul mahdah adalah segala amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum dan tidak dapat ditentukan dalam Islam dan hukumnya sunnah. Yang kedua, ibadah khusus yaitu mahdah adalah amalan ketaatan yang dijelaskan secara rinci dalam Islam atau pada yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan hukum wajibnya. Syarat ibadah yang diterima yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittibah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang dicontohkan. Prinsip-prinsip ibadah yang pertama yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, tidak mempersulit. Yang ketiga, memperkecil beban bagi pelaksanaannya. Yang keempat, memiliki keseimbangan jasmani dan rohaninya. Yang kelima, dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dengan niat yang ikhlas. Ibadah amaliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta yang digunakan Allah dikaruniakan kepada kita seperti zakat, infak, dan sedekah. Makna spiritual ibadah amaliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia harus dijadikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta yang mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Urgensi menjalankan ibadah amaliyah. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebakilan, keserakahan, kekejaman, kezaliman terhadap kaum kafir miskin. Yang kedua, membantu makanan bagi fakir miskin. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Yang keempat, menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak memiliki harta. Materi kedua yaitu haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Madinah untuk melakukan ibadah tertentu dengan syarat tertentu pula. Sejarah haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritual haji oleh Nabi Muhammad SAW hingga saat ini ketika jutaan umat Ida melakukan ziarah kepada setiap tahunnya. Makna spiritual haji yang pertama, tawaf, sa'i, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah. Mencapai haji mabrur yang pertama yaitu meluruskan untuk mendapatkan predikat haji mabrur. Yang kedua, menggunakan harta yang halal. Yang ketiga, beribadah dengan sikap ihsan. Haji mabrur berasal dari bahasa Arab yaitu bara yaburu baran yang artinya taat, berbakti. Haji mabrur adalah seorang yang mampu menahan diri dari dosa sampai kematiannya dan tidak melakukan perbuatan yang menyia-nyiakan haji. Materi yang ketiga yaitu puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Macam-macam puasa. Yang pertama itu puasa fardu, Ramadan, qadlah, nazar, dan kafarat. Yang kedua itu puasa sunnah. Yang ketiga puasa haram, dan yang keempat puasa makruh.
Pelaksanaan ibadah puasa merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa merupakan pertanggungjawaban langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang menyangkut aspek hablum minallah. Melalui puasa yang mengajarkan spiritual, maka manusia diajarkan agar menjadi manusia yang baik, yaitu mengedepankan nafsu mutmainnah atau nafsu yang membawa kepada kedamaian, ketenangan, kesabaran dalam hal-hal baik lainnya sesuai dengan fitnah manusia yang sebenarnya juga menginginkan kebaikan. Keempat yaitu salat. Salat dalam bahasa berarti salat, sedangkan dalam istilah salat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tidak hanya salat wajib 5 waktu, terdapat juga sunnah lain. Berikut ini hukum salat. Salat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Salat fardu dibagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan untuk melakukannya. Mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya serta tidak boleh ditinggalkan ataupun dilakukan oleh orang lain, semacam salat 5 waktu, serta salat Jumat, fardu ain atau pria. Fardu kifayah ialah kewajiban yang wajib mukallaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini jadi sunnah sehabis sebagian orang melaksanakannya, tetapi bila tidak ada yang melaksanakannya, hingga kita harus melakukannya serta menjadi berdosa bila tidak dilakukan, semacam salat jenazah. Hukum salat melakukan salat 5 waktu merupakan wajib apabila Allah mengharuskan tiap pengikutnya untuk senantiasa melakukan salat 5 waktu meski sedang sakit atau dalam keadaan tertentu. Syarat wajib salat. Yang pertama, muslim atau beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dan hadas kecil maupun hadas besar. Sadar syarat sah salat yang pertama yaitu telah masuk waktu salat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, tempat salat dan pakaian digunakan, terhindar dari najis, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal-hal yang dapat membatalkan salat yaitu berhadas, segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan angin. Terkena jelas najis, sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa, sengaja meninggalkan suatu syarat rukun doa, sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang terlepas dari gerakan salat, misalnya menggaruk ke arah yang sama, tertawa terbahak-bahak mendahului gerakan imam bila Anda adalah seorang makmum salat berjamaah. Murtad. Sunnah salat. Yang pertama yaitu sebelum salat azan dan iqamah, siwa atau sikat gigi, mengangkat kedua tangan sebatas telinga, bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.